Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan mulai part kelima dari latihan soal persiapan TK kelas 6 SD untuk mata pelajaran matematika. Ya, pada video kali ini kita akan bahas 2 soal aja ya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Yang belum nyalain loncengnya juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan buat kalian yang ingin ikut pelatihan rutin kami untuk persiapan TK Matematika SD level Advance dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kami membuka pendaftarannya ya, insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember. Kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikutinya, silahkan hubungi nomor yang tertera ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal nomor 13 kita ya. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil dari 5/4 tambah 3/2 dikurang 2/3/8 adalah titik-titik. Oke, jadi untuk bisa menyelesaikan soal ini ya, ini adalah soal tentang pecahan campuran, di mana pecahan campuran ini kita harus tambahin dan kurangin. Nah, cara untuk tercepatnya itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini ya kita bisa melakukan beberapa hal ya, tapi kalau cara yang paling mudah dan juga pasti benar itu adalah dengan cara mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa aja. Jadi di sini ya pecahan-pecahannya ini kita coba untuk ubah pelan-pelan ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari 5/4. Nah, 5/4 ini ya kalau misalkan kita ubah ke dalam pecahan campuran, ke pecahan biasa maksud saya, ini caranya dikali dulu ya. 5 kali 4 20, kemudian ditambahin 1 di bagian atas, dapatnya 21/4. Kemudian untuk yang 3/1/2 kita lakukan hal yang sama, kita kali dulu, 3 kali 2 6, kemudian kita tambah dengan 1 di bagian atas, dapatnya adalah 7/2. Dan yang terakhir untuk 2/3/8 caranya juga sama, 2 dikaliin dengan 8 ditambah dengan 3 di bagian atas, maka kita akan dapat hasilnya 2 kali 8 16 tambah 3 adalah 19, 19/8. Nah, setelah kita sudah mendapatkan bentuk pecahan biasanya ya, bagaimana kalau kita ubah dulu penyebutnya menjadi penyebut yang sama agar dapat dioperasikan tambah ataupun kurang dengan mudah. Kenapa? Karena kalau dioperasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, dia harus disamain dulu penyebutnya baru bisa dijumlahkan bagian pembilangnya. Oleh karena itu kalau kita lihat 4, 2, 8 ya, KPK dari 4, 2, dan 8 itu adalah angka 8. Karena 4 itu bisa kita ubah jadi 8, 4 kali 2. Kemudian 2 juga sama 2 kali 4. Dan 8 itu ya udah 8 aja ya. Maka KPK-nya 8. Maka kita ubah untuk mendapatkan penyebut dari pecahannya itu menjadi penyebutnya adalah angka 8. Seperti itu. Nah, caranya untuk yang 21/4 ya bawahnya kaliin 2 aja. Nah, otomatis yang bagian atasnya juga dikaliin 2. Maka dapatnya adalah 42/8. Sedangkan kalau 7/2 ya, itu kita kaliin 4 bawahnya supaya jadi 8. Maka bagian atasnya juga dikalikan dengan 4. Maka dapatnya adalah 28/8. Sedangkan untuk yang 19/8 karena udah penyebutnya 8 ya udah nggak usah diapa-apain, tuliskan kembali aja. Kalau udah kita coba masukkan kembali ke dalam soalnya ya. Coba kita tulisin kembali. Berarti kan awalnya 5/4 ditambah 3/2 dikurangin 2/3/8. Kita ganti dengan nilai yang baru yang sudah kita hitung. Kita peroleh di sini 42/8 ditambah dengan 28/8 dikurangkan dengan 19/8. Kita coba selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. Nah, 42 tambah 28 itu berapa? 42 tambah 28 berarti 0, ingat 1. 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Berarti 70/8. Jadi ingat kalau menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, yang dijumlahkan cukup yang bagian atasnya. Sedangkan penyebutnya itu nggak usah diubah ya, tetap aja. Kemudian barulah kita kurangkan dengan 19/8. Kita kurangin aja bagian atasnya ya. 70 kurangin 19 berarti sini 1. Ingat 6 di sini karena dia minjem ya supaya dia bisa dikurangkan. 10 kurang 9 1. 6 kurang 1 adalah 5. Maka kita dapat adalah 51/8 hasilnya. Nah, tetapi kalau kita lihat di pilihan gandanya yang tersedia ada dalam bentuk pecahan campuran, maka kita harus ubah lagi ke dalam pecahan campuran dengan cara seperti apa? Kita ini kan di bagian penyebutnya adalah angka 8. Maka kita ingat kelipatan 8 apa yang paling mendekati 51? Yaitu 48. Bukan 48 itu sendiri adalah 8 dikaliin 6. Maka 6-nya kalian tulisin di bagian bilangan bulat, 8-nya tetap di bawah, sedangkan di bagian atas itu 48 tambah berapa dia supaya dapat 51. Jadi 48 tambah berapa dapatnya 51. Ternyata ditambahkan dengan 3. Maka 3 kita letakkan di bagian atas sehingga kita peroleh jawaban akhir dari soal ini adalah
6 3/8 hasil akhirnya. Maka jawaban yang benar adalah yang opsi B. Seperti itu ya. Jadi seperti inilah cara optimal untuk bisa menyelesaikan soal ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang pengen membeli ya soal dan juga pembahasan seperti yang kita bahas pada video-video dari part pertama sampai part keempat ini, kalian bisa langsung memiliki secara keseluruhan 40 latihan soal beserta pembahasannya dengan harga lagi promo 24.000 saja. Kalian bisa beli di website kami bimbelarroyan.id atau kalian bisa chat aja di nomor admin kami supaya pembayarannya via transfer di nomor 0878 6062 2162. Yuk beli sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi TK Matematika ST tahun 2026 nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ayah memiliki cat sebanyak 4 kg. Ia menggunakan 2/5 dari cat tersebut untuk mengecat pagar. Sisa cat akan dituang ke dalam 3 kaleng kecil dengan isi yang sama banyak. Berapa kilogram berat cat di setiap kaleng kecil? Oke, jadi untuk bisa menyelesaikan soal ini, perhatikan. Ya, di sini ada beberapa info penting. Yang pertama, total keseluruhannya adalah 4 kilo ya, 4 kilo. Dan katanya itu ayah menggunakan 2/5 dari cat tersebut untuk mengecat pagar. Kita coba untuk hitung dulu. Berapa banyak untuk cat pagar ya, cat pagar. Maka yang tadinya 4 kilo kita kaliin dengan 2/5 ya. 2/5 berarti hasilnya berapa? Coba kita lihat di sini. Kalau dikaliin tinggal kaliin atas dengan atas aja ya, berarti dapatnya 8/5 kg. Seperti itu. Nah, kemudian ya di sini kalau kita lihat, katakan sisa cat akan dituangkan ke dalam 3 kaleng kecil dengan isi yang banyak. Nah, kalau kita ditanya sisa ya, kan kita butuh sisa ya. Nah, sisanya ini bagaimana cara untuk memperolehnya? Kan totalnya tadi kan adalah 4 kg ya. Totalnya adalah 4 kg. Maka kita kurangkan dengan yang untuk cat pagar. Cat pagar itu sebanyak 8/5 kilo. Maka kita kurangin aja, berarti 4 kurangin dengan 8/5. Tentu ini nggak bisa langsung dikurangin karena di sini dia pecahannya nggak sama ya, yang satunya per 1, yang satunya per 5. Maka untuk menyamakannya kalian boleh menggunakan trik ya. Triknya itu kalau kalian males untuk mencari KPK, kalian bisa langsung aja kali bagian penyebutnya kemudian dikaliin silang. Seperti itu. Itu cara paling cepat untuk bisa menyamakan penyebut dari dua buah pecahan yang berbeda. Nah, berarti kan yang bawahnya dikali dapatnya 5, 1 kali 5 ya, yang ini dikali. Kemudian dikali silang, 4 kali 5, 20, 8 kali 1 dapatnya 8. Kemudian tandanya itu dipertahankan, jangan diganti. Maka 20 kurang 8 dapatnya 12, maka 12/5 kg adalah sisa ya, ini adalah sisa setelah digunakan untuk mengecat pagar. Nah, ini katanya mau dibagi ke dalam 3 kaleng yang ukurannya sama ya. Karena ini dituang dan dibagi, maka di sini kita harus membaginya. Berarti 12/5 kita akan bagi dengan 3 karena ada 3 kaleng kecil dengan ukuran yang sama. Tapi kalian perlu ingat bahwa pembagian adalah perkalian yang terbalik. Ingat kalau dia bilangan bulat, dia selalu ada angka 1. Maka kalau kita mau ubah ya pembagian ini menjadi perkalian yang terbalik, maka kalian tuliskan dulu ya 12/5. Kemudian kalian ganti baginya dengan tanda kali seperti ini. Kemudian kalian balik pecahan yang ada di samping kanannya tanda pembagian tadi. Berarti jadinya adalah sepertiga seperti ini. Nah, barulah kalian lihat, oh 12 dibagi 3 bisa Kak. Berarti dapat hasilnya 4. Nah, 4 ini ya kaliin dengan 1 tetap 4. Sedangkan di sini penyebutnya 5. Maka di sini kita bisa memperoleh bahwa hasilnya untuk masing-masing kaleng itu akan berisi 4/5 kg. Nah, tetapi di sini perhatikan jawabannya itu dalam bentuk pecahan desimal ya, bilangan koma-koma. Oleh karena itu pecahan biasa tadi kita harus konversi dulu ke dalam bilangan desimal. Caranya gimana? Agar mudah ya, kita coba akal-akali ya, bagian bawahnya 5 itu kita ubah menjadi 10. Karena kalau dia per 10 ya, misalkan 1/10 itu 0,1, 2/10 itu 0,2, sangat mudah untuk kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Maka kita lihat, oh untuk dapat 5 jadi 10 itu dikaliin 2, maka bagian atas juga dikaliin 2. Maka dapatnya adalah 8/10 yang artinya dia senilai dengan 0,8, satu angka di belakang koma. Maka di sini kita sudah mengetahui bahwa tiap kaleng kecil itu berisi cat sebanyak 0,8 kg. Seperti itu cara untuk penyelesaian soal nomor 14 ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum terkait tentang pembahasan soal ini? Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya.
Nah, jadi tidak tadi 2 latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya berapa, komen aja di kolom komentar berserta alasannya. Kalau bisa supaya teman-teman kalian yang membaca komentar kalian juga bisa tahu cara untuk menyelesaikannya. Silahkan di komen ya. Nah, sebelum kita tutup video ini, kalau misalkan kalian, Bapak Ibu guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini, kalau misalkan kalian ingin mendaftarkan anak didik ataupun anak kalian untuk di kelas Olimpiade Matematika kami ya, sudah alhamdulillah berhasil meloloskan beberapa siswa ke tingkat nasional. Jadi kalau misalkan kalian tertarik ya untuk mengikuti pelatihan ini, kalian bisa banget untuk daftarkan sekarang di nomor kami 087860622162 untuk pendaftarannya ya. Ini kuotanya terbatas, jadi buruan daftarkan diri kalian segera. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.